Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kehidupan, kesehatan, dan nikmat persaudaraan sampai saat ini. Juga beribu syukur kepadanya karena kita telah diberi izin untuk bertemu hari ini. Berdirinya saya saat ini akan menyampaikan pidato untuk pemuda Indonesia. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih kepada para juri dan panitia Paku 9 yang telah memberikan izin saya untuk menjadi peserta lomba kali ini. Topik yang saya akan bahas yaitu problema jati diri negara Pancasila dalam konteks remaja Indonesia. Sebelumnya, bela negara adalah sikap, tekad, dan perilaku kita. Tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai kecintaannya terhadap NKRI yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, seorang WNI sepatutnya kita sudah melakukan hal tersebut. Namun, bagaimana dengan para remaja? Berbicara tentang remaja, masa peralihan kanak-kanak ke masa dewasa masih sangatlah rentan dan labil. Jika kita lihat, kalangan ini masih mengikuti angin yang di sekitarnya. Merasa paling benar dari pemikiran subjektif dan non-fakta jika berbicara. Merasa paling pintar ketika teori baru tertangkap mata, merasa paling agamis dan berani jika seseorang telah menunjukkan kuku-kuku tajamnya. Seburuk itukah pandangan warga negara lain terhadap remaja Indonesia kali ini? Kembali membaca buku kewarganegaraan, merapal undang-undang, atau bahkan hanya mempertahankan adat istiadat yang sudah lama ada dari zaman nenek moyang? Apakah itu yang sudah disebut bela negara? Atau mungkin kita hanya menunggu tekanan dari luar untuk membentuk pribadi yang hanya siap kerja di masa depan? Sejauh ini kita bisa lihat negara-negara maju di luar sana. Singapura dengan ketertibannya, Korea Selatan dengan budaya yang mendunia, Jepang dengan integritas penduduknya, Rusia dengan ketahanan militernya, Amerika Serikat dengan masyarakat yang selalu berpikiran ke depan, Inggris dengan sistem kerajaan dan sejarahnya. Tidakkah kalian sadar bahwa negara-negara tersebut maju karena berdasarkan kerjasama, kecintaan, paham ideologi, dan tekad yang kuat akan negara-negaranya? Jika kita tinjau pada perilaku remaja Indonesia kali ini, mustahil rasanya kita bisa membendung pengaruh buruk yang merupakan salah satu upaya dalam bela negara kita. Banyak di luar sana oknum-oknum pemuda yang mengaku cinta akan tanah kelahirannya, tetapi hanya bisa membuat terkekeh dunia massa. Seperti terjadi tawuran, rasis, cyberbullying, dan anarkis. Coba sebutkan, dari sila pertama sampai sila kelima, pengamalan sila apa yang telah kita tuang pada negara ini? Atau selama ini jiwa raga Indonesia dan jati diri Pancasila telah lama hilang? Di manakah dulu para tokoh besar yang susah payah membangun negara Zamrud Khatulistiwa ini? Dan di mana pula para remaja yang relakan jiwa raganya untuk mempertahankan tanah kelahirannya? Di mana pula para rakyat yang senantiasa semangat untuk memakmurkan negeri-negeri mereka? Sekarang pertanyaannya seperti ini, jika dari diri sendiri saja kita tidak paham atau hanya tinggal diam, bagaimana mungkin kita bisa semangat atau bahkan bergerak membela negara kita?
Jika nilai-nilai tersebut belum meluntur sampai sekarang, mungkin westernisasi, pembodohan digital, hedonisme, melawan ideologi, dan separatisme mungkin tidak akan terjadi sampai sekarang. Hari ini bukan waktunya membakar semangat, tapi bergerak maju dan giat berusaha detik ini juga. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah diadu domba. Bentuk formasi untuk mengembalikan citra NKRI. Siapkan diri untuk mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia tidak membutuhkan beban negara. Indonesia butuh generasi bangsa yang cinta akan bangsanya, yang siap menanggung semua beban dan paham betul akan negaranya. Biarkan masa dan sejarah menulisnya dan anak cucu kita tersenyum mendengarnya. Saya undur diri, Dinda Maulida Adelia, 16 tahun, SMA N1 Cibeber. Terima kasih dan salam pemuda Indonesia.